Blok Ambalat yang secara geografis langsung berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan kaya akan potensi sumber daya alam menjadikan Blok Ambalat menjadi rawan konflik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas sengketa kepemilikan terhadap Blok Ambalat. Kesesuaian klaim Malaysia terhadap perbatasan Ambalat sesuai dengan Unclos 1982. Cara penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia di perbatasan wilayah Ambalat menurut Unclos 1982 dan untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan Ambalat. Metode dalam penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang atau state approach dan latar belakang sejarah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Ambalat yang diklaim Malaysia adalah milik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, karena Indonesia adalah negara kepulauan, Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal atau biasa dan garis pangkal lurus apabila memenuhi persyaratan-persyaratan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan pada Unclos 1982 atau Hukum Laut 82 yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Dari pulau-pulau tersebut terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Berdasarkan survei base point yang dilakukan di Sidros, TNI Angkatan Laut dalam menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, saat ini terdapat 183 titik dasar yang berada di 92 pulau terluar, sedangkan lainnya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayah pantai. Pada umumnya, keberadaan kepulauan merupakan potensi sumber daya alam bagi negara. Dari berbagai potensi sumber daya alam tersebut adalah Blok Ambalat. Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, memiliki dengan luas 15.235 kilometer persegi yang diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Wilayah Blok Ambalat yang merupakan milik Indonesia, hal ini berdasarkan bukti penandatanganan perjanjian tapal batas kontinen Indonesia Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969 yang ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kepemilikan Indonesia. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut hukum internasional harus dilakukan secara damai. Penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah perairan berbeda dengan daratan yang lebih mudah menentukan batas-batas wilayah, namun sengketa tersebut harus diselesaikan dan tidak berlarut-larut sehingga menjadikan masalah sengketa Blok Ambalat makin sulit diselesaikan secara damai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang latar belakang sejarah, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan konsepsi legislatif positivis dengan mengemukan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau penjabat yang berwenang dan berdasarkan sejarah kepemilikan wilayah tersebut, apakah ada fakta-fakta yang mendukung kepemilikannya. Rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut. 1. Apakah dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas sengketa kepemilikan terhadap Blok Ambalat? 2. Apakah klaim yang diajukan Malaysia terhadap Blok Ambalat sudah sesuai dengan ketentuan Unclos 1982? 3.
Bagaimana penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut UNCLOS 1982? 4. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan wilayah Ambalat? Dalam hukum internasional publik dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa internasional secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya, pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskan dengan bergantung pada prinsip kepatutan dan kelayakan. Berdasarkan pasal 33 Konvensi Den Haag 1899, pada intinya penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok, penyelesaian secara diplomatik dan penyelesaian secara hukum. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. 1. Negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh manusia. Cara penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa yang diselesaikan melalui cara ini tanpa publisitas atau perhatian publik. Alasannya, dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaian didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak. 2. Pencarian fakta. Sengketa seringkali berawal dari mempersoalkan sengketa mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi seringkali saat permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian bergantung pada penguraian fakta para pihak yang tidak disepakati. Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikan sengketa melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan. 3. Jasa-jasa baik. Jasa-jasa baik merupakan cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga para pihak mau duduk bersama dan bernegosiasi. 4. Mediasi. Mediasi merupakan cara atau metode penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut sering disebut dengan mediator. Mediator dalam hal ini bisa negara, organisasi internasional, atau individu. Mediator ikut serta secara aktif dalam setiap proses negosiasi. Biasanya, mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. 5. Konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibandingkan mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah berlembaga atau ad hoc, yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidak mengikat para pihak. 6. Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan keputusan bersifat final dan mengikat.
Badan arbitres dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitres dapat dilakukan dengan pembuatan suatu kompromis, yaitu penyerahan kepada arbitres suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitres dalam suatu perjanjian. Sebelum sengketa letter, orang yang dipilih melakukan arbitres disebut arbitrator atau arbiter. 7. Pengadilan internasional. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional merupakan alternatif penyelesaian sengketa selain cara-cara di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen atau International Court of Justice dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Penyelesaian sengketa blok ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang Essential Powers Ordinance yang disahkan pada bulan Agustus 1969, Malaysia menetapkan luas teritorial laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai laut teritorial dan contiguous zone. Penyelesaian sengketa blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut UNCLOS 1982. Menurut hukum laut internasional, Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Maka idealnya penyelesaian sengketa berdasarkan pada UNCLOS 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo atau yang padanya terdapat Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.